Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Nuasa gemati keriso zamuza bahore andre, satu le andre, salahi jila atula. Ena yohe ita balobalangi. Dibunuh sana dalim boto, bani urifi nadali keheha." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pahlawan merupakan gelar tertinggi yang disematkan kepada seseorang yang telah berjuang dengan pengorbanan dan berjasa terhadap sesama, terhadap suatu daerah, dan terhadap suatu negara dan bangsa. Dan baru-baru ini, mencermati kiprah para petugas kesehatan dalam menangani korban terinfeksi penyakit mematikan yakni virus corona atau COVID-19, banyak bermunculan pernyataan-pernyataan bahwa para petugas kesehatan layak disebut sebagai pahlawan kesehatan. Bahkan di halaman sejumlah rumah sakit di tanah air, banyak pajangan papan bunga yang bertuliskan apresiasi dan bentuk dukungan atas kinerja para petugas kesehatan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab juga dicatat sejumlah orang yang telah berjasa dan telah berkorban dalam banyak hal, baik secara langsung terhadap sesamanya manusia, maupun secara tidak langsung terhadap masalah kemanusiaan. Namun, satu-satunya tokoh dalam Alkitab yang tidak saja hanya patut disebut sebagai pahlawan, layaknya pahlawan di dunia ini, melainkan selayaknya patut disebut sebagai pahlawan kehidupan. Sosok pahlawan kehidupan yang dimaksud dapat kita ketahui melalui nats renungan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 di bawah tema pahlawan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pahlawan kehidupan. Yesuslah yang telah berjuang dengan segala pengorbanan dan telah berjasa demi mendatangkan kehidupan terhadap semua umat manusia di dunia ini. Pengorbanan Yesus memuncak pada penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Penderitaan dan kematian Yesus merupakan pengorbanan dalam menggantikan manusia dari hukuman dosanya. Manusialah yang sesungguhnya menanggung apa yang telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, dengan segala siksaan dan perlakuan menyakitkan hingga kepedihan di kayu salib. Namun, karena kasihnya terhadap umat manusia, ia rela menanggung apa yang seharusnya ditanggung oleh setiap orang tersebut. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3b bandingkan Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dan Roma pasal 6 ayat 23. Dengan Yesus tampil sebagai pahlawan, pembebas umat manusia dari hukuman dosanya, kini setiap orang yang percaya menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah dan beroleh kehidupan yang kekal. Kalimat nats kita mengatakan, supaya ia membawa kita kepada Allah. Tepat seperti yang dikatakan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Wow! Luar biasa. Wujud perjuangan Yesus yang tampil layaknya pahlawan tidak hanya mendatangkan kebahagiaan dan kesukaan di dunia ini. Lebih dari itu, berbuahkan kebahagiaan bersama Allah di kerajaan sorgawi, yakni kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada seseorang yang telah berjasa dan berkorban, patut disematkan nama terhormat serta diberi tanda penghormatan dan tanda penghargaan yang selayaknya. Tentu, lebih daripada itu, kepada Yesus juga patut disematkan sebutan-sebutan mulia, sebutan terhormat,
serta patut diberi tanda penghargaan yang tak terhingga nilainya. Namun, yang Yesus minta kepada setiap kita umatnya, bukanlah harta dan materi, melainkan hati dan pikiran yang tertunjuk dan berpusatkan kepadanya, yang diimplementasikan dengan menjadi saksinya kepada semua orang di segala bangsa di dunia ini. Karena itu, marilah kita mengaku tanpa ragu, serta bersaksi tanpa bungkam, bahwa Yesus adalah pahlawan kehidupan. Yesus telah berkorban untuk kita. Pengorbanannya melebihi pengorbanan siapapun juga di dunia ini. Sebab nyawanya pun dia korbankan untuk manusia berdosa. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Menguasai mati keriso zamuza bahura ande, satu le ande salahi jila atula, enai ohe ita balowalangi. Dibunuh sana dari botong, bani orifi dali keheha. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Selamat mengagungkan Yesus, pahlawan kehidupan, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.